Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Purnamasari dengan NIM 1262112111030 akan menjelaskan tentang tampilan kontemporer manajemen, kepemimpinan, dan perubahan. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Ibu Diah Palupi Rohmiati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Baik, langsung saja definisi manajemen. Manajemen berarti efektif merancang orang, proses, infrastruktur fisik, dan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen yang efektif adalah penting terlepas dari pengaturan. Saat ini, manajemen sering dipandang sebagai identik dengan manajemen proyek. Seals and Ritchie mendefinisikan manajemen sebagai dasarnya fungsi pengawasan, kontrol yang dilaksanakan sebagai perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, dan mengawasi tindakan. Tindakan ini mewujudkan diri dalam 4 subdomain dari teori manajemen dan praktek, yaitu yang pertama ada manajemen sumber daya, kemudian yang kedua ada manajemen pengiriman, kemudian selanjutnya ada manajemen sistem, kemudian yang terakhir ada manajemen informasi. Dalam manajemen pasti tidak asing dengan kata manajer. Manajer sendiri adalah pemimpin yang memotivasi langsung, pelatih maupun pemberi dukungan, monitor, dan delegasi. Manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan dan manajemen adalah dua hal yang saling melengkapi sistem khas tindakan. Kepemimpinan dan manajemen memiliki fungsi dan kegiatan tersendiri yang khas. Dengan tidak adanya manajemen yang baik, organisasi atau proyek turun ke dalam kekacauan. Setiap sistem tindakan mencoba untuk melakukan hal yang sama, yaitu memutuskan apa yang perlu dilakukan, membuat jaringan orang, atau membuat suatu relasi dan hubungan yang mencapai apa yang perlu dilakukan, dan memastikan bahwa orang-orang benar melakukan pekerjaan. Kepemimpinan dan manajemen perubahan. Organisasi yang dipimpin melalui proses perubahan konstruktif dengan terlebih dahulu menetapkan arah-arah masa depan bersama dengan strategi untuk sampai pada tujuan. Kepemimpinan menyelesaikan perubahan dengan menyelaraskan individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan karena mereka. Ditetapkan dengan menciptakan kelompok komitmen individu yang memahami visi dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melihat melalui kebanyakan dari semua. Kepemimpinan adalah tentang memotivasi dan menginspirasi orang dan memastikan semua orang tetap bergerak pada arah yang benar, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Ketika pemimpin menentukan arah, mereka mengumpulkan berbagai masukan-masukan dari karyawan sesama mereka. Pemimpin dengan hati-hati menilai kinerja masa lalu dan mencari tren dan pola yang dapat menginformasikan lintasan masa depan yang optimal. Perencanaan strategis adalah tugas penting bagi manajemen di dalam setiap organisasi. Perencanaan sangat penting, tetapi analisis efisiensi dan efektivitas hasil pada inisiatif apapun juga penting untuk siklus evolusi sebagai organisasi berkaitan dengan perubahan konstan. Mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam sebuah organisasi berarti mendapat semua orang bergerak ke arah yang sama, menyelaraskan kegiatan mereka dengan tujuan. Memotivasi karyawan adalah semua hak menanamkan tingkat tentang komitmen untuk jalan ke depan yang akan mempertahankan semua orang ketika hal mendapatkan sedikit bergelombang. Kemudian fungsi manajemen adalah mendapatkan hasil melalui sistem dan kontrol. Pemimpin yang baik selalu mengartikulasikan visi organisasi dengan cara beresonansi dengan nilai-nilai penonton mereka berbicara. Pemimpin juga biasanya melibatkan teman sebaya, bawahan, dan atasan dalam menentukan bagaimana untuk mencapai visi organisasi. Jadi, sebagai pemimpin kita juga harus bisa saling bekerja sama dan berjalan bersama-sama agar mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Singkatnya, manajemen yang efektif dapat dilihat sebagai kombinasi pelengkap dari manajemen dan fungsi kepemimpinan, yaitu mengelola. Mengelola berarti perencanaan, pemantauan, dan mengontrol. Dan memimpin, yaitu pengaturan arah, menyelaraskan, dan memotivasi. Manajemen kinerja. Makna dari manajemen kinerja adalah untuk memantau dan mengontrol kualitas kinerja individu yang bekerja dalam suatu organisasi. Sekarang, arti manajemen kinerja telah diperluas untuk merujuk pada perspektif bahwa pandangan setiap aspek dari suatu organisasi dalam hal standar kualitas.
Kinerja manajemen sering digambarkan dalam siklus kualitas yang membutuhkan urutan berulang dari langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan atribut kualitas atas dasar kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menentukan bagaimana mengukur setiap atribut. Kemudian yang ketiga, menetapkan standar kualitas. Kemudian yang keempat, menetapkan sesuai tes untuk setiap standar. Kemudian mencari dan benar menyebabkan kualitas yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah melanjutkan untuk membuat perbaikan. Kekurangan dari pendekatan SQC atau Statistical Quality Control yaitu kurangnya menemukan cacat dan memperbaiki mereka, dan lebih banyak tentang memastikan bahwa cacat yang tidak dibuat di tempat pertama. Terkait erat dengan SQC adalah filosofi manajemen yang dikenal sebagai manajemen mutu total, yaitu Total Quality Management atau TQM. Strategi yang dikembangkan oleh W. Edward Deming untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan menanamkan kesadaran akan masalah kualitas antara semua anggota organisasi. Bonsting mengidentifikasikan prinsip-prinsip TQM yang ia percaya dapat diterapkan di sekolah. Bonsting membayangkan guru dan siswa membentuk tim yang bersama-sama menciptakan produk masing-masing siswa terus-menerus pertumbuhan sekolah. Kemudian Bonsting menganjurkan bahwa sistem grading adalah merusak lingkungan belajar yang produktif. Ia merekomendasikan pendekatan portofolio sebagai alternatif, sehingga sekolah harus memahami proses-proses yang mengarah pada produk mereka sebelum mereka bisa maju. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.